Ya, hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman. Adanya pengancaman yang dialami oleh saudari RY. Nggak tahu aku ancamannya apa, tapi kalau fotonya itu ada foto yang nggak pakai jilbab gitu aja. Baru saja resmi bercerai dengan Tengku Ryan, cobaan nampaknya tak habis-habisnya menerpa YouTuber Ria Ricis yang baru saja alami tindak pemerasan oleh sosok tak dikenal. Atas kejadian tersebut, Ria Ricis pun akhirnya melaporkan kasus pemerasan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya sejak pekan kemarin. Dalam pengakuan yang disampaikan olehnya, Ricis mengaku jika sang pelaku sudah menerornya selama 5 hari terakhir. Adapun ancaman yang didapat yakni Ricis diminta untuk menyerahkan uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Jika tidak melakukan apa yang diinginkan oleh sang pelaku, maka foto dan video pribadi Ricis akan disebar ke media sosial. Atas kejadian itu, pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk menindaklanjut dan menyelidiki kasus yang dialami oleh sang YouTuber. Lantas seperti apa curhat Ricis terkait musibah yang dialaminya saat ini? Mbak, majuan aja Mbak, majuan. Maaf. Terus Mbak, maju aja. Yang semuanya. Ya, Iya. Mbak, maju lagi. Sini aja, jangan maju. Maju dikit. Udah sini aja Pak, Mas. Nah. Udah Pak. Sekarang. Bentar ya Mbak, masih foto-foto nih teman-teman nih. Iya. Oke, udah semuanya. Sabar, agama ngajarin sabar. Mbak, kedatangan Polda Metro hari ini. Ya, hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi. Dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak kayak di manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ya, saya berharap tim penyidik bisa menemukan pelakunya di Polda Metro Jaya Cyber ini, karena memang penggunaan sosial media sekarang memang udah semakin melebar ya, jadi kita takutnya disalahgunakan, bukan digunakan yang untuk hal yang positif. Itu aja sih. Selama 5 hari terakhir, selebihnya kita serahkan ke pihak penyidik dan polisi aja, karena bukti dan lain-lainnya udah saya serahkan juga ke sana. Sekira tanggal 7 Juni ya, ini juga kasus yang terkait adanya pengancaman yang dialami oleh saudari RY alias RR ya. Beliau membuat laporan di tanggal 7 Juni karena saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah, dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya ke nomor rekening atas nama Jeki ya. Ini sedang didalami oleh Subdit Siber kasus ini. Kemudian kami juga mengimbau, kami tidak bosan-bosan mengimbau ya, hati-hati kita menggunakan handphone ini juga data-data penting, apalagi data-data pribadi. Tolong juga, sudah mungkin ada aplikasinya yang pakai password atau ada sarana lain, hati-hati ya. Nanti apabila disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka ini akan menjadi backfire ya, serangan balik ke kita. Ini juga perlu diwaspadai, hati-hati ya. Pada prinsipnya jajaran Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat yang masuk ya,
akan ditangani sesuai SOP yang berlaku. Atas musibah yang diterpa oleh Ricis, kejadian itu juga memantik komentar dari orang terdekatnya, yakni sang kakak, Oki Setiana Dewi. Meski tidak mengetahui secara detail terkait masalah yang dialami oleh sang adik, namun wanita kelahiran 13 Januari 1989 itu menerangkan jika Ricis pernah membagikan barang yang sudah tidak terpakai, termasuk telepon genggam yang ia berikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu apakah masalah ini bermula dari situ ataukah masih ada kaitannya dengan mantan suami Ria Ricis, yakni Tengku Rian? Kita ini kan ada foto yang kita nggak pakai jilbab kan. Kadang-kadang kalau perempuan-perempuan kita pakai jilbab, cuman kan kadang di foto itu kadang-kadang kita suka iseng foto nggak pakai jilbab, itu aja sih sebenarnya. Nggak tahu aku ancamannya apa, tapi kalau fotonya itu ada foto yang nggak pakai jilbab, itu aja sih. Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti dan tidak tahu. Ricis itu orangnya suka bagi-bagi barang-barangnya dia. Jadi aku nggak tahu, mungkin ada handphonenya yang mungkin dia pernah kasih sama siapa itu, nggak tahu, aku nggak ngerti. Karena Ricis itu banyak sedekah handphone ke pesantren. Maksudnya bukan orang pesantren ya, nggak maksudnya. Nah, ada beberapa yang disedekahin ke pesantren, kemana gitu. Aku justru malah nggak tahu apa-apa itu. Aku malah taunya justru hari ini sebenarnya. Aku nggak komentar soal itu. Tanya sama orangnya. Ya, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Coba berpikir positif aja sih. Jadi itu yang buat kita bisa tenang pikiran, walaupun ya namanya juga kehidupan ya, pasti kepala ini mungkin ada yang berisik atau apapun itu dengan masalah masing-masing, tapi insya Allah semuanya tuh kalau misalnya dibawa tenang aja, toh kita punya Allah yang mengatur perjalanan hidup kita, tetap memberikan yang takdir terbaik untuk kita. Jadi itu ya kita serahkan aja lah semuanya. Jadi itu yang buat kita tetap fresh, tetap santai, tetap bahagia gitu aja teman-teman ya, walaupun pasti kepikiran. Terlepas dari musibah yang dialami oleh Ricis, diketahui hubungan rumah tangganya dengan Tengku Rian memang sudah berakhir. Setelah melewati serangkaian proses yang berliku, keduanya telah resmi berpisah usai majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Ricis terhadap Tengku Rian. Majelis hakim sendiri mengabulkan gugatan cerai Ria Ricis terhadap Tengku Rian dengan talak 1 bain kecil, yang artinya adik dari Oki Setiana Dewi itu tidak diperbolehkan untuk rujuk namun dapat menikah lagi. Akan tetapi hal tersebut nampaknya mustahil terjadi sejak adanya pemberitaan bahwa Tengku Rian kini tengah menjalin kedekatan dengan seorang wanita. Lantas seperti apa hubungan mereka sebenarnya saat ini? Baik-baik aja. Nggak kenapa-napa, nggak, kan belum dipapain. Gitu. Banyak-banyak berdoa aja lah. Ya lewatin aja lah. Sudah mengikhlaskan. Kita serahkan wallahu alam bisawab ya, itu aja. Allah Maha tahu daripada apa-apa yang kita tidak tahu. Mungkin bisa aja ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Ya aku nggak tahu. Kenapa nanya ke aku? Aku tidak tahu, nggak tahu beneran. Aku tuh nggak buka-buka begituan. Insya Allah, namanya ada Moana. Moana itu kan adalah perekat semua keluarga. Kalau aku lihat dua-duanya memang udah lagi ada pendekatan ya dengan seseorang. Dua-duanya lagi tebar pesona kepada seseorang ya. Jadi memang ketika mereka memiliki masalah juga sebenarnya dua-duanya juga memiliki ya ada kedekatan dengan seseorang ya. Jadi kalau aku bilang dua-duanya juga pada akhirnya nanti akan berdekatan dengan seseorang dalam waktu dekat. Kalau aku lihat di sini yang berhati lembut, yaitu sang wanitanya, ya, sang wanitanya yang akan memamerkan dahulu kedekatan dengan seseorang. Yang lelakinya cenderung lebih banyak diam, lebih banyak untuk mengumpat ya, artinya aku bilang menyimpan dulu nih kedekatannya dengan seseorang. Tapi di sini ada ledakan kecemburuan, kemarahan ya, yang memang efek dari perceraian ini juga ada masih merasa kayak kesal ya, sehingga di sini nampaknya sang wanita duluan yang akan memamerkan pasangan barunya.
Ricis dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah kangen, sama nyanyi kangen gitu ya, karena udah lama gak ketemu. Nanti mudah-mudahan insyaallah bisa ketemu dalam waktu dekat insyaallah. Jadi sehat-sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga. Untuk Ricis, untuk Rian juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya, insyaallah. Karirnya maju, melesat, selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insyaallah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling berkasih sayang insyaallah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami, insyaallah. Kami tetap menyayangi dan support Rian, dan saya juga sangat yakin nggak ada yang berubah dari keluarganya Rian, tetap support Ria insyaallah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insyaallah. Jadi semangat selalu. Di sisi lain, Ricis yang saat ini sudah resmi menyandang status sebagai single parent, katanya ia tak ingin terburu-buru soal pasangan baru. Usut punya usut, kini Ricis tengah berupaya untuk memperbaiki diri dari segi agama. Hal itu ia buktikan manakala dirinya kini tengah bersiap untuk menjalani ibadah haji bersama sang kakak, Oki Setiana Dewi, yang juga hendak berangkat ke Tanah Suci untuk menjalani rukun Islam yang kelima itu. Jadi insya Allah 12 Juni ini memang udah hari terakhir banget untuk pergi haji ya. Insya Allah saya akan berangkat haji sama adik saya, Cindy, dan juga Ricis. Dan rencananya memang 1 bulan akan ada di sana. Oleh karena itu saat ini saya sendiri Ricis memang kita lagi sibuk banget karena menyelesaikan semua urusan-urusan sebelum kami terbang ke Mekah Madinah. Kalau manasik udah selesai ya, manasik udah dari jauh-jauh hari, cuman ada walimatus safar ya, mungkin karena ini kan pertama untuk Ricis, jadi memang beliau mengatakan mau buat acara syukuran lah, walimatus safar, doa gitu. Insya Allah nanti akan dibuat juga, karena kata Ricis mau minta doa dari guru-guru, dari ustadz-ustadz, dari para masyayikh gitu, jadi memang ini pertama buat beliau, jadi beliau memang pengen didoain banyak. Kalau untuk pergi haji itu sebenarnya memang udah dari tahun-tahun sebelumnya memang pengen pergi haji ya, cuman alhamdulillahnya di tahun inilah baru dipanggil oleh Allah ya, baru diberikan kesempatan. Ya alhamdulillah Allah berikan rezeki kesempatan, mudah-mudahan nyampe ya sampai ke sana ya, karena kan banyak orang kejadian pergi haji tapi nggak sampai ya, mudah-mudahan sampai lah. Doain aja semoga dapat haji yang mabrur, haji yang sehat tuh paling penting ya Allah, karena tahun lalu tuh jemaah haji yang meninggal itu banyak dari Indonesia itu teman-teman semua. Aduh Masya Allah, luar biasa lah ya, haji itu berat ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi. Ulangi, channel YouTube Cumi Cumi.